Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, namo buddhaya, panjang umur proses karya. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, pada kesempatan kali ini mumpung aku masih di Jakarta, jadi kemarin aku udah cerita tentang Tugu Tani, aku udah cerita tentang Monas, aku udah cerita tentang Gedung Juang, Taman Ismail Marzuki. Sekarang saatnya aku akan menceritakan salah satu moda transportasi yang lagi hits di Jakarta, yaitu Transjakarta. Ada prinsipnya gini, Transjakarta digunakan sebagai moda transportasi, salah satu fungsinya adalah mengatasi kemacetan. Jika bisa disimpulkan bahwa sebetulnya nggak cuma di Jakarta aja, di Jogja juga kita punya Trans Jogja, dan di Solo ada Trans Surakarta dan lain-lain. Tapi sekarang kita mau cobain naik Transjakarta keliling Jakarta. Oke? Jangan kemana-mana, tetap di Background Art House Channel. Jangan lupa goyangkan jempol Anda untuk subscribe, share, like, dan padamkan tombol notifikasinya. Oke, aku sama Bara akan jalan-jalan. See ya. Nah kawan-kawan, kita sekarang ada di dalam halte, di bus Transjakarta. Kita akan menuju Harmoni. Rencana kita mau ke Blok M karena mau nemenin abang nonton Demon Slayer. Tapi karena bioskopnya bukanya agak siang, bahkan agak sore, jadi kita akan putar-putar Jakarta dulu. Mumpung aku di sini. Oh ya, hari Senin aku sudah kembali ke Jogja untuk berproses lagi, ngobrolin kesenian lagi, ngobrolin seni pertunjukan lagi. Jadi ikuti perjalananku selama di Jakarta, oke? Yo. Nah teman-teman, sambil jalan aku ingin sedikit cerita tentang sejarah berdirinya Transjakarta ini. Jadi ide pembangunan proyek bus rapid transit di Jakarta atau Transjakarta muncul sekitar tahun 2001. Nah ide ini ditangkap oleh, bukan ditangkap, tapi ditindaklanjuti oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Bang Yos atau Pak Sutioso. Nah, yang ngawal proses ini nih adalah sebuah institut yang bernama Institute for Transportation and Development Policy, ITDP. Itu penting banget tuh. Tapi ya perjalanannya nggak mulus gitu aja, banyak tentangan juga, banyak apa ya? Ya pokoknya ada banyak halangan deh. Nah sebentar lagi kita nyampe Harmoni. Nanti kan kita lanjut lagi cerita-cerita ya. Oke? Nah teman-teman, sekarang kita sampai di halte Transjakarta Harmoni. Ya, tujuan kita mau ke Blok M. Terus tadi kita naik ke mana bang? Di Pal Putih. Ya, aku jujur aja nggak ngerti jalan-jalan. Jujur, akhirnya aku berpikir bahwa Transjakarta agak sedikit membantu perjalananku, sehingga kalau dulu, padahal aku dulu di Jakarta ya, ayah besarnya di Jakarta ya, cuma dulu pakai bis, terus nggak bisa seaman ini. Sekarang aku bisa ngevlog seaman ini, nyaman-nyaman aja. Nah itu yang asik akhirnya. Oke, ikutin terus kita sampai Blok M ya. Nanti kalau dari Blok M entah mau kemana lagi, mau bolang, tapi karena ini masanya masih PSBB, sehingga kayaknya jam jam kerjanya dibatasi, sehingga nggak bisa sampai ke nggak bisa sampai banyak kayak gitu loh. Oke? Udah tutup ini Blok M ya? Oh Blok M semua. Kita telat satu bis, nggak apa-apa ya, nanti kita tunggu lagi. Oke, jangan kemana-mana, ikutin terus vlog dari aku di Background Art House Channel. Iya. Belakang. Oke. Nah, sekarang kita sudah ada di Transjakarta menuju Blok M. Oke, kayak apa bentuk penampakan jalannya? Tapi kalau selama di Jakarta pas PSBB ini kayaknya agak sedikit tenang, nggak ngerti juga kalau hari-hari biasa kayak apa. Nah sambil menuju Blok M, aku akan cerita lagi yang nerusin yang tadi, yang sampai ini loh, sampai ada banyak persoalan. Ya yang namanya juga setiap proses pembangunan pasti akan ada pro dan kontra gitu teman-teman. Untuk Transjakarta sendiri sebetulnya apa sih Transjakarta itu? Jadi gini, Transjakarta adalah sistem transportasi bus rapid transit
atau BRT pertama di Asia Tenggara dan Asia Selatan yang beroperasi sejak tahun 2004 di Jakarta. Sistem ini didesain berdasarkan sistem Transmilenio yang sukses di Bogota, Kolombia. Transjakarta dirancang sebagai moda transportasi massal pendukung aktivitas ibu kota yang sangat padat. Transjakarta merupakan sistem BRT dengan jalur lintasan terpanjang di dunia, 230,9 km, kurang lebih kayak begitu menurut Wikipedia, serta memiliki 243 stasiun BRT dan tersebar sejumlah 13 koridor. Nah, untuk jam operasi sendiri, kalau misalkan tidak COVID, itu jam operasinya jam 5 sampai jam 22. Bahkan ada rencana akan beroperasi 24 jam. Tapi karena ini lagi COVID, lagi pandemi, jadi beroperasinya pasti dibatasi. Sesuai dengan ketentuan PSBB kalau nggak salah kayak gitu. Ya, kita berharap aja ya supaya pandemi ini lekas berakhir, supaya kita bisa muter-muter Jakarta dengan cuma naik Transjakarta aja. Karena dan nanti aku kasih tahu. Sekarang kayaknya udah mau nyampe Blok M nih. Oke? Tetap di sini terus ya. Sip. Nah, akhirnya kita sampai juga di Blok M. Sekarang kita jalan menuju, kita cari ini apa bang namanya bang? Kita cari Blok M XX1 lah pokoknya ya. Nggak ngerti kayak apa. Nah, nanti aku akan terusin perjalanannya. Aku jalan terus kita asik-asikan lagi, kita cerita-cerita lagi tentang Jakarta dan Transjakarta. Teman-teman, sekarang kita sudah ada di Blok M Square. Tempat Abang Bara pengen nonton Demon Slayer. Nggak sih, ada dua kemungkinan sih di Blok M itu. Ada yang pertama di Blok M Square, yang kedua di Blok M XX1. Dua-duanya buka, alhamdulillah. Dan nggak tahu nih kita mau nonton yang mana karena masih agak lama juga. Kita bisa makan siang dulu, kita bisa jalan-jalan dulu. Kemana bang ya? Oh ya sana. Kita bisa jalan-jalan dulu dan akhirnya kita bisa milih mau di bioskop yang mana. Ini penampakan Blok M Plaza. Ada kenangan sendiri ketika aku jalan ke Blok M Plaza. Jadi dulu waktu aku lagi hidup tak tentu arah, berkesenian ogah, bekerja juga bukan bidangku. Akhirnya aku sering banget ngebuang waktuku di tempat ini nih, di Blok M Plaza. Karena apa? Di sebelah mana ya? Aku mati arah kalau di Jakarta, di sebelah sana tuh. Nah, aku tunjuk. Itu ada Bulungan, Gelanggang Remaja Jakarta Selatan. Aku sering banget nongkrong di situ. Terus ada beberapa komunitas teater yang punya nama sampai saat ini, yang melahirkan banyak seniman teater keren yang akhirnya beralih ke film. Salah satunya Teater Gardu, Arya Kusuma Dewa. Arya Kusuma Dewa itu banyak nyutradarain film yang apa ya, selain penulis cerita, banyak nyutradarain film seperti Identitas, terus apa lagi ya, Alangkah Lucunya Negeri Ini, dan film-film eksperimental. Nah, si Icang itu anak Teater Gardu tuh. Terus ada almarhum R. Hartono, Teater Siluet. Lalu kemudian ada juga almarhum Bang AGS Dipayana, Teater Tetas. Dan ada beberapa komunitas-komunitas teater yang ada di Bulungan, yang nongkrongnya di Bulungan. Terus di Bulungan juga terkenal dengan Wapres, Warung Ekspresi. Gitu. Kenapa kan Blok M Plaza nih ya kayak gini? Dari dulu kayaknya belum berubah deh. Tetap glamor. Tapi karena pandemi jadi agak sepi sekarang. Biasanya rame, jam segini rame. Nggak pernah sepi dia. Pokoknya begitu masuk Blok M Plaza tuh, sekarang kan sama anakku masuknya, tuh rasanya kayak dilempar ke masa lalu gitu loh. Jadi dulu tuh waktu aku muda belum punya ini, aku ngambek nih, mau ngambek masih di Jakarta, emak bapak juga masih di Jakarta. Terus
Aku biasanya cabut tuh kalau nggak nongkrong di gelanggang Bulungan. Ya nanti kalau misalkan mau ngadem ya di sini. Ntar emak bapakku pasti udah tahu. Entah aku ada di Hokben dulu, nggak tahu sekarang masih ada nggak ya bakso Malang Karapitan di sini. Baru nggak di situ, terus ya di Pizza Hut. Ya adalah kenangan-kenangan yang lucu sama emak. Ujung-ujungnya karena 3 hari nggak mandi, aku dibeliin baju sama emak di sini. Terus ya tetap aja minggat lagi. Dasar seniman. Aku dari kecil dan gede di Jakarta, terus habis aku kuliah aja, aku kuliah di Bandung, terus habis kuliah di Bandung lalu aku teruskan lagi, sempat kerja di Jakarta tapi nggak betah, akhirnya pindah ke Jogja. Nah di Jogja itulah aku mulai bisa menapaki garis kesenian. Nah kayak gitu guys. Nah akhirnya selesai pula lah nontonnya abang seneng, aku juga seneng sebagai bapaknya. Nah, aku akan lanjut lagi cerita tentang Transjakarta. Di Transjakarta sempat mengalami perubahan logo. Tepatnya pada tanggal 10 November 2014, Transjakarta meluncurkan logo barunya ya, dan diresmikan oleh PLT Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Logo baru itu berupa sebuah lingkaran berwarna biru tua dengan 2 garis diagonal berwarna putih. Di sebelah lingkaran tersebut tulisan Transjakarta yang dengan 2 warna kata trans menggunakan warna biru muda, sedangkan kata Jakarta menggunakan warna biru tua. Selain perubahan warna, huruf J pada kata tersebut memiliki kaki lebih panjang yang ditarik ke bagian bawah kata trans dengan gradasi warna biru tua ke biru muda. Logo tersebut merupakan karya Fahri Azmi, umurnya baru 20 tahun. Gila. Pemenang lomba desain logo Transjakarta yang diikuti oleh 2.250 peserta. Wow. Selamat ya buat Fahri Azmi yang umurnya baru 20 tahun. Kemarin itu 2014. Kalau sekarang sih udah berumur ya. Dan kalau mau keliling Jakarta naik Transjakarta itu murah banget biayanya. Hai teman-teman. Akhirnya kita balik nih ya. Dari mana? Dari Blok M, terus kita balik ke Harmoni, dari Harmoni kita ke Palputih gitu kan. Dan saya malu teman-teman, ternyata di Transjakarta itu ada peraturan kalau yang laki-laki itu di depan, kalau yang laki-laki itu di belakang, kalau yang perempuan itu di depan. Terus kita dengan PD-nya aja ya masuk aja gitu kan. Menurutku mode transportasi Transjakarta tetap the best lah ya. Oke, kita ketemu lagi hari Senin. Aku udah pulang ke Jogja insya Allah, dan kita akan cerita-cerita lagi tentang seni pertunjukan di Yogyakarta. Akhirnya kita sudah selesai perjalanan kita hari ini, keliling-keliling Jakarta. Nggak keliling-keliling Jakarta sih, baru sebagian kecil Jakarta, dari Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan, kayak gitu kan. Naik Transjakarta dan punya kejadian yang lucu juga, karena sempat ditegur ibu-ibu. Seru, dan Jakarta tetap macet guys. Jakarta tetap macet dan banyak kandannya. Ini kita lewat mana nih bang? Sebelah sana ya, lupa ya. Sana ya. Oke. Sekarang kita jalan menuju pulang. Nanti kita akan cerita-cerita lagi. Kalau teman-teman suka atas vlog ini, silahkan di subscribe dan like, share, komen, serta padamkan tombol notifikasinya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, salam bahagia, namo buddhaya, panjang umur proses karya, rahayu, rahayu, rahayu.